mengatakan si Nepos ini adalah Markus, dan juga dia kayak ngasih pemahaman kepada kita, masuk akal banget. Kenapa tante judul ini dulu malah sering flexing, sekarang nggak lagi? Katanya karena flexingnya dia dari uang judul. Oh my god, kita bahas dari itu dia. Selamat malam terdakwa Nikita. Aku bantu speak up ya. Kamu kan pengen banget nih. Apa tuh masalah judul-judul speak up? Tak bantuin nih ya. Aparatur penegak hukum, ayo dong coba cari tahu apakah benar Cen-Cen Kurniawan nih suami saya terlibat. Kasian yang dari penjara keluar-keluar nggak didengar ya. Sementara aku speak up itu komentar dari lapas Pondok Bambu ditutup. Ya logikanya kalau kita melihat birokrasi di negeri ini nggak semudah itu kan. Tapi kalau dia semudah itu berarti semuanya pakai ya, jawab sendiri lah guys ya. Tapi jumawannya dia langsung dibantai dengan statement orang. Apa itu? Ini dia. Ngomong lu jijik sama Markus ya. Lu tuh Markus, temen lu sendiri aja lu sikat ya, uangnya lo makan, Fit. Udahlah, jangan lu bilang jijik-jijik. Ntar kalau gue buktiin lu malu, Fit. Lu malu nih sama satu Indonesia. Gila ya, mereka semua itu kayak punya rahasia masing-masing. Dan itu aib gitu loh. Ih. Tapi brandingnya mereka adalah aku mau mengedukasi. Iya Tuhan, itu yang Bamboy gak terima. Itu yang Bamboy gak mau. Gak mau. Nah, kita sampai ke judul. Soalnya tante judul ini sangat begitu anti ketika membahas tentang judul lagi. Bosan klarifikasi masalah judul. Udahlah, apa kata dia aja. Tapi aku haramkan ya. Aku haramkan hidup aku, keluarga aku dikasih uang dari kerjaan-kerjaan haram. Kebebasan orang lain ya, karena aku agamanya muslim. Mungkin untuk orang-orang yang beragama lain ya sudah, judul nggak haram ya nggak apa-apa, go ahead gitu. Tapi buat aku tuh, aku masih bisa cari uang dan ngasih makan anakku di jalan yang benar. Dan aku bilang sama kalian berkali-kali, kalau memang suamiku terlibat urusan judul menjudul, jangan Pak Polisi yang nangkep, aku istrinya yang nganterin dia ke kantor polisi ya. Tapi kan setiap aku ngomong begini kepanasan kubu sebelah. Gara-gara podcast Deddy Corbuzier aja heboh banget ya, kan udah dibantah. Setelahnya ada podcast lanjutan dari lawyernya Pak Menteri. Aku juga nggak tahu lah itu Deddy Corbuzier disuruh siapa. Biarin aja, bebasin aja. Ayo Deddy, kena kau kan Det. Dari Harvard loh, Nepos ada dari Switzerland tuh hadir. Lihat nih. Keren. Mana lagi nih? Yunani, hai. Aduh, aku kepengen banget ke Yunani. Malaysia, Batam, Labuan Bajo disapa dong. Aduh, aku rindu juga Labuan Bajo. Salam dari Thailand. Neposnya nggak kaleng-kaleng ya. Nepos ini dari anggota Nepos mendunia ya. Nepos mendunia loh nama Nepos. Medan stay di Malaysia ini deket ya. Dari Pekalongan, Morowali. Anjir, gue juga bisa kayak gitu kali. Kalau aku live juga bisa ngomong aku dari Hong Kong, dari bla 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 bla. Lalu framingannya itu adalah aku rindu Yunani, aku rindu Bajo. Ya pergi aja kali kalau ngaku kaya mah. Kalau Bang Boy mah jujur aja pengen sana tapi nggak bisa karena nggak ada uang udah. Nah kalau kamu bilang kamu nggak ada uang kan dicurigai. Dulu ada, sekarang nggak ada. Masalahnya itu nggak ada yang sekarang itu sejak kasus judul tuh heboh. Jadi orang bertanya-tanya, iya bertanya-tanya. Dulu ya waktu tante judul kita itu masih berteman baik sama Nikita. Di saat Nikita masih menganggap dia itu sahabat, sering banget pergi jalan-jalan ke Eropa. Ya kadang bolak-balik ke Eropa itu sering banget. Lihat aja tuh dulu story-story mereka
terus foto-foto mereka itu sering banget ke Eropa, sering liburan ke Bali itu udah kayak mau ke sekolah ya, pulang pergi itu sering banget. Ke Eropa juga gitu, sampai-sampai harus ngantri terus bisa masuk ke VIP Cartier, itu pun juga bisa di Eropa. Tapi sekarang sejak dia berteman dengan abu-abu, ular gitu, jangankan sampai ke Jepang gitu ya, Eropa pun juga nggak pernah gitu. Ada apa ya guys ya? Apa karena kere gitu? Jangankan Jepang, Labuan Bajo loh, dia pengen. Ya elah, kalau orang kaya pengen mah tutup mata buka mata udah dari baju. Orang kaya. Tapi ketika tutup mata buka mata tetap di Jakarta, tetap kamera untuk live, untuk menjerumuskan Nikmir. Ya berarti betul lo lagi kere. Kenapa kere Bang Bo? Ya itu di atas tuh ada tuh. Hei, kemana tuh nenek gayung? Kok udah gak ada kabarnya lagi? Biasanya tiap hari berderet-deret tuh tiap pagi sembari nyeruput kopi, ya kan? Story dia nyindir sana sini ya, ngerasa udah paling bener. Kenapa saya udah menghilang dari line? Oh iya lupa, kena kasus ya suaminya ya. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Judul ya, Joya. Tuh guys, kalian bersyukur hidup apa adanya. Yang penting bisa makan, yang bisa tidur nyenyak ya. Daripada pamer kemewahan tapi ujung-ujungnya ketahuan duit dari mana, coy. Ayo bapak-bapak daerah Konoha ini polelaknya tengkong-tengkongin itu para penjudol-penjudol, para pendiri-pendiri judol itu ya kan. Udah gak bisa bikin story lagi berderet-deret Anda. Iya. Bukan Tempo yang disomasi atau dilapor. Hai Jeng Stitch ya, untuk mas-mas yang cerdas di sana, salam kenal, tapi kan nggak kenal ya. Tapi siap-siap aja, sebentar lagi bakalan diserang sama yang namanya Mujair dan Tri ya. Oke. Pos, kamu takut ya ngelaporin Tempo? Jangan alasan jurnalis cari makan. Kan yang bisa kamu laporin majalahnya, ya kan? Kamu laporin majalahnya, tapi takut karena semakin dikulik-kulik semakin ketahuan deh kalau pasti terlibat sama judol, ya kan? Kesian ya, takut ya. Tapi kayaknya ada yang kurang deh mas. Masalahnya setelah dilihat nih, dianalisa oleh dokter psikologis nih ya, psikologinya, kayaknya emang si Nepos ini ngefans sama Doktif ya. Fans berat dia. Jadi sehari dia bisa bikin 8-10 video gitu. Jadi kayaknya setelah Doktif melaporkan Nepos, karena Doktif merasa ada dugaan tindak pidananya, Doktif laporkan. Nanti sebentar lagi dia bakalan bikin 30-50 video. Kan ngefans banget kan, udah niru topengnya, pakai niru topengnya Doktif ya kan. Pokoknya semuanya ditiru guys ya, itu namanya penggemar ya. Oke ya Pos ya, jadi Doktif nggak akan ngeladenin kamu lagi karena Doktif nggak meladeni orang-orang tidak berpendidikan yang akalnya juga rendah. Oh my god, itu penghinaan tertinggi tuh. Kenapa? Karena dia mengaku membranding dia adalah ingin mencerdaskan, tapi bagi Doktif otak lu gak nyampe, ya Tuhan. Hancur seketika brandingan selama ini dong. Nah, perihal judul ini menarik ini sebenarnya. Betul. Kalau lu merasa tercemarkan, yang fokus membahas Tempo itu, yang membahas masalah suaminya terlibat judul itu Tempo sebenarnya. Kenapa Tempo yang gak dilaporkan? Malah lebih menyindir Dedi lah. Karena kalau dilaporkan Tempo, maka Tempo akan berusaha berbalik, berusaha untuk ngebongkar sebongkar-bongkarnya. Di situ yang ditakutkan oleh para pelaku judul ini. Ya, makanya mereka hanya sekali-kali klarifikasi habis itu menghilang. Oke. Ya kalau kau coba-coba mereview lagi, aku buka semua siapa aja yang sudah transfer kau. Ya, siapa aja. Hai Nepos, bisa nggak mengakhirkan isu dari judol? Kan
isunya nih, dugaannya Cen Kurniawan kan terkait judol. Kan udah dibilang, urusin dulu tuh yang namanya podcast Deddy Corbuzier. Sudah kamu somasi belum? Terus Tempo udah disomasi belum? Udah dilaporin belum? Jelas banget loh, jelas banget nyebutin Cen Kurniawan. Jadi jangan dialihkan isunya. Terus habis gitu apa, mau melaporkan Doktif, udah laporin aja, gak usah cuap-cuap di medsos. Terus nanti ya kalau mau ngasih bukti yang jelas, iya, namanya siapa, yang diperas siapa, ya kan? Terus kapan Doktif mintanya harus jelas, jangan dipotong-potong ya. Jadi jangan cuma kayak bikin chat dipotong, itu yang bikin kamu, yang screenshot kamu sendiri, yang nyebarin kamu sendiri. Itu permainan anak SD ya. Tapi dibilang lulusan anak SD marah tantrum, jangan menghina lulusan anak SD. Asal kamu tahu ya, Nepos manajernya Doktif itu lulusan SD, gimana dong? Bisa jadi manajer gimana? Jadi Doktif bukan menghina kualitas pendidikan kamu, bukan ya, tapi menghina nih pola pikir kamu ya. Kok Pantes dia kemarin kayak ngeluh kan, omongan Yamin itu tinggi banget. Aku kayak bingung, setinggi apa sih kemarin itu? Sampai aku berpikir ulang, apa sih kata-kata Yamin itu? Enggak loh. Dan sekarang terjawab ya, karena bahasa yang itu bahasa standar bagi minimal tamat SMA ya. Tapi bagi tamat SD itu bahasa yang paling merumitkan mungkin ya. Selaras dengan omongan oleh Doktif ini. Berarti Doktif tahu banget siapa yang tamat SD ini. Ya lebih hebat sih daripada Sugi Nur SD pun gak tamat. Atau jangan-jangan sejodoh, Nepos dan juga Sugi Nur. Nah untuk Nepos ya, tolong ya, fokus dulu deh ke judol, hubungan antara orang tua, hubungan antara anakmu ke yang lainnya, khususnya ke orang tuamu, kan oma kan. Tapi Bang Boy gak mau bahas terlebih dalam. Yang Bang Boy bahas fokus adalah, yaudah fokus ke keluargamu, baru fokus ke orang lain sampai kamu muncul lagi. Aku cuma ingin berkomentar, aku tidak mau ikut campur di dalam permasalahannya ini. Tetapi dari awal aku sudah bilang bahwa NM tidak sendiri. Nah, sama gue bangun nih, diomongin mulu biar gue dari jauh sana. Gue denger tau gak suara lo, prepek mulu lo. Itu adalah ekspresi netizen ketika mulutmu ngerepet, merocot, klarifikasi, sementara kamu itu siapa? Artis bukan, pengusaha pun gak begitu sukses banget, tapi sok-sok ngasih untuk inspirasi. Oh my god, ngiri. Thank you guys. Besok persidangan lanjutan dari Nikmir kita akan pantau itu ya, kita akan pantau di channel ini, Direct OB. Thank you, bye bye.